Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan sesi pembahasan mata kuliah filologi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas interteks, dan kajian tentang interteks ini merupakan bagian ketiga dari edisi teks. Nah, supaya kita lebih bisa lagi memahami kita berada di mana saat ini, peta pembahasannya ada di mana, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada mahasiswa saya untuk memahami cara kerja filologi ini. Cara kerja filologi, bahwa filologi itu terbagi menjadi dua, ada tekstologi, ada kodikologi. Kodikologi artinya adalah kajian naskah, hal-hal yang fisik dari naskah. Kemudian sementara tekstologi adalah kajian teks, hal-hal yang abstrak dari naskah kuno itu. Tekstologi terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 langkah yang harus dilakukan ketika kita melakukan kajian tekstologi. Ada kritik teks, edisi teks, transliterasi, dan penerjemahan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan satu naskah yang dijadikan sebagai objek penelitian filologi, maka langkah berikutnya adalah edisi teks. Jadi saat ini kita sedang berada di posisi langkah kedua dari tekstologi, yaitu edisi teks. Edisi teks artinya adalah penyuntingan naskah, naskahnya diperbaiki. Di pertemuan minggu lalu kita membahas ada 8 jenis kesalahan yang biasanya muncul ketika kita melakukan penyuntingan naskah. Nah, sekarang kita akan membahas interteks. Interteks adalah salah satu cara yang sangat sering dilakukan, atau mungkin selama ini sih satu-satunya cara yang sering dilakukan, yang dipakai oleh seorang filolog ketika mendapati naskah yang ditelitinya ternyata kerusakannya cukup parah. Nah, interteks itu adalah kajian yang bisa kita temukan ketika kita belajar ilmu sastra. Karena itu kita akan merunut dulu nih, munculnya dari mana kok kajian interteks itu. Nah, dalam ilmu sastra dikenal 4 pendekatan untuk mengukur kualitas sebuah karya teks. Sebuah karya atau sebuah teks itu apa sih yang menyebabkan sebuah karya itu dianggap bagus? Nah, ini pendekatannya ada 4, ada mimetik, ada ekspresif, ada intrinsik, dan ada pragmatik. Secara sekilas saja di sini saya sampaikan, kita tidak akan membahas lebih jauh lagi ke dalamnya terkait dengan keempat ini. Secara sekilas saja saya jelaskan bahwa mimetik itu adalah satu pendekatan dalam ilmu sastra yang mengatakan bahwa sebuah karya sastra akan dianggap bagus seandainya dia mampu menggambarkan situasi sekitar. Ekspresif adalah satu pendekatan dalam ilmu sastra yang mengatakan bahwa sebuah karya sastra, sebuah teks akan sangat bagus seandainya teks tersebut mampu menggambarkan siapa yang menulisnya, ideologinya, kecenderungannya, pengalaman-pengalaman dianya, pokoknya kepribadian dia, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan dirinya itu mampu dia tuangkan di dalam karya sastra atau karya sastra tersebut atau teks tersebut. Kemudian kalau yang disebut dengan intrinsik itu adalah sebuah pendekatan yang mengatakan bahwa karya sastra murni dinilai bagusnya itu seandainya yang dilihatnya adalah hal-hal yang ada secara internal di dalam karya sastra tersebut, alurnya seperti apa, pilihan katanya seperti apa, penokohannya seperti apa, dan hal-hal yang ada di dalamnya. Sementara pragmatik itu, nah ini yang akan kita bahas karena interteks ini munculnya dari pragmatik ini. Pragmatik mengatakan bahwa sebuah karya sastra disebut memiliki kualitas yang bagus seandainya karya tersebut berguna bagi masyarakat. Jadi di sini ada nilai kegunaannya. Berdasarkan kepada pendekatan pragmatik, maka nilai sebuah karya sastra terletak pada kegunaannya bagi masyarakat. Jadi nilai sebuah karya sastra dilakukan oleh masyarakat pembaca dianggap berguna, maka karya tersebut dianggap bagus. Jika tidak berguna, maka dianggap tidak bagus. Ya.
Nah, berikutnya adalah estetika resepsi. Nah, ini juga adalah kelanjutan dari pragmatik ini. Pendekatan pragmatik, tadi ingat ya, pragmatik itu artinya adalah sebuah pendekatan yang menyatakan bahwa karya sastra akan dianggap bernilai, berkualitas seandainya memiliki nilai guna kepada masyarakat. Nah, pendekatan pragmatik atas karya sastra mengalami perkembangan. Belakangan dikenal ada yang disebut dengan estetika resepsi. Jadi pendekatan juga nih, tapi pendekatan yang lebih jauh lagi, lebih modern, gitu, lebih progresif ya dibandingkan dengan pragmatik yang tradisional. Apa itu estetika resepsi? Estetika resepsi ada sebuah pendekatan yang menyatakan bahwa nilai pragmatik karya sastra akan lebih terlihat jika penerimanya atau yang membacanya, yang menganggapnya berguna atau tidak itu adalah pembaca yang memiliki kualitas pembacaan, yaitu para ahli, pembaca yang cakap, bukan pembaca awam. Misalnya kalau kan begini, kalau sebuah karya sastra atau teks apapun juga lah, bukan hanya karya sastra, sebuah teks, sebuah buku, sebuah makalah, mau dilihat ini seberapa berguna nih. Nah, ini yang kalau menurut estetika resepsi tidak bisa sembarangan saja, misalnya ayo dibagikan secara merata ke semua orang, siapa saja yang ditemui, tolong lihat ini, baca ini karya ini, bagus atau tidak. Tidak seperti begitu. Dalam estetika resepsi itu ditekankan sekali permasalahan siapa yang memberikan tanggapannya, gitu. Siapa yang mengatakan berguna atau tidaknya akan dipilih kalau menurut estetika resepsi. Orang-orang yang memberikan tanggapan itu, misalnya dikasihkan ke para dosen di bidang itu. Misalnya ada sebuah karya sastra, ada sebuah karya ilmiah misalnya tentang tafsir. Nah, itu tafsir itu akan menjadi dikatakan bahwa itu nilainya bagus dan dianggap berguna seandainya karya itu kemudian dibaca dan ditanggapinya oleh orang-orang yang ahli, para dosen, para doktor, para profesor. Ketika mereka mengatakan, oh iya bagus, ya sudah menjadi bagus. Jadi bukan pembaca awam gitu yang disasarnya. Ini disebut dengan estetika resepsi. Kemudian berikutnya lagi, estetika resepsi itu mengalami dinamika. Jadi proses pembacaan dan pemberian tanggapan atas sebuah karya sastra atau sebuah teks yang dilakukan oleh orang-orang ahli, pembaca ahli itu selalu bersifat dinamis, selalu melahirkan pergerakan dan pemikiran yang kompleks sepanjang waktu. Kenapa demikian? Jadi kadang-kadang gini, meskipun sama sebuah teks itu, karya ilmiah itu dianggap bagus, sebuah pemikiran itu dianggap bagus oleh secara estetika resepsi ya, bahwa dianggap bagus oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Akan tetapi gitu kan ya, pandangan-pandangan tentang kualitasnya dan kemudian apa yang bagus dari teks tersebut itu selalu berbeda-beda. Seiring dengan perjalanan waktu, misalnya di satu waktu yang menanggapinya adalah sekelompok orang yang memang ahli di bidang itu. Tanggapannya adalah seperti ini, A. Tapi kemudian di waktu yang lain, ketika ditanggapi juga oleh sekelompok orang, maka muncullah tanggapan yang berbeda juga. Sama-sama bagus, akan tetapi kemudian mendapatkan perspektif yang berbeda. Ini yang disebut dengan dinamika di dalam resepsi. Dan hal ini, kenapa itu terjadi? Karena itu tidak terlepas dari beragamnya pengalaman estetis para pembaca teks. Tanggapan yang diberikan terhadap sebuah teks akan berbeda-beda bergantung kepada siapa yang menerimanya. Misalnya, saya sebagai orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu agama, ketika membaca sebuah karya sastra misalnya, itu saya akan berikan tanggapan yang berdasarkan pada sudut pandang saya sebagai orang yang memiliki pemahaman terhadap agama gitu. Tapi kemudian ada orang lain, misalnya teman saya,
dia adalah seorang sosiolog, maka dia akan melihatnya dari sisi sosiologi. Teman saya yang lain, misalnya ada orang lain lagi sama-sama ahli, misalnya sama-sama punya intensi, membaca karya itu, membaca teks tersebut, tapi misalnya dia adalah seorang psikolog, maka dia akan memberikan tanggapan berdasarkan kepada pengalaman pembacaan atau misalnya kualitas pembacaan, dan kemudian dia berasal dari latar belakang apa. Nah, sekarang kita masuk ke interteks yang menjadi inti dari pembahasan kita. Tadi kan kita mengatakan bahwa tanggapan yang diberikan oleh ahli terhadap seorang pembaca ahli terhadap satu teks itu berbeda-beda, bergantung kepada sumber pengalaman, bergantung kepada pengalaman estetis, istilahnya seperti gitu kalau dalam ilmu sastra. Tadi sudah kita sampaikan, kita bahas sampai pada titik tersebut. Nah, di sini di dalam interteks dikatakan bahwa sumber pengalaman estetis pembaca itu salah satu di antaranya dan sangat kuat sekali itu adalah permasalahan interteks ini. Nah, salah satu sumber pengalaman estetis seorang pembaca adalah pembacaannya atas teks-teks yang lain. Pembacaan atas teks-teks lain inilah yang disebut dengan interteks. Jadi yang disebut interteks itu adalah pembacaan seorang pembaca ahli atas satu teks didasarkan kepada pembacaan dia terhadap teks-teks yang lain. Itu interteks itu artinya kan artinya antar lah kurang lebih dalam bahasa kitanya, antar teks. Jadi prinsip utama interteks ini adalah bahwa setiap teks pastilah dibaca karena pembacanya sudah membaca teks-teks lain. Tidak mungkin teks dibaca secara independen. Anda pun juga sama ya. Anda kalau masalah ahli atau tidaknya relatif ya. Mungkin juga Anda bisa menjadi pembaca. Seandainya pun bukan pembaca yang ahli pun, setiap pembaca pada dasarnya akan membaca sebuah teks didasarkan pasti dia sudah pernah membaca teks-teks yang lain. Tidak mungkin teks yang Anda baca ini adalah teks yang satu-satunya yang dibaca. Tidak mungkin. Dia pasti, Anda sebagai pembacanya pasti punya pengalaman pembacaan atas teks-teks yang lainnya. Anda sekarang belajar misalnya yang Anda baca adalah ilmu yang terkait dengan masalah biologi. Pasti pernah ada sesuatu yang lain yang pernah Anda baca yang ada hubungannya dengan masalah filologi. Ya, misalnya kalau misalnya ada filologi, nanti hubungan akan ada pembahasan mengenai filologi Al-Qur'an. Anda pasti pernah membaca tentang Al-Qur'an. Anda pasti pernah membaca ulumul Qur'an, pernah membaca tentang tafsir, baik sebagai ilmu ataupun sebagai produknya. Misalnya Anda pernah membaca, oh ini apa itu di balik yang namanya makna yang ada di surat Al-Fatihah misalnya. Itu pasti Anda pernah membaca itu. Itu satu sisi saja. Sementara sisi-sisi yang lain banyak. Anda pasti pernah membaca sastra. Anda pasti pernah membaca sejarah ya, karena kita pernah membahas sejarah juga ya, sejarah filologi. Karena yang namanya filologi itu pasti terkait dengan teks kuno gitu kan ya, teks manuskrip kuno gitu. Nah, inilah yang terjadi pada setiap pembacaan teks. Jadi tidak ada satupun teks yang dibaca secara independen. Nah, kajian interteks juga berangkat dari asumsi bahwa sebuah karya tulis tidak mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya. Pasti ada teks-teks lain yang mempengaruhi proses penciptaan dan kreativitas teks tersebut. Kalau tadi kita berbicara mengenai teks yang dibaca tidak secara independen, teks yang dibaca dan ketika teks itu dibaca pasti pembacanya juga membaca teks-teks yang lainnya. Ini juga dari sisi lain, dari sisi pengarangnya. Pengarangnya juga pasti ketika dia melahirkan teks, menciptakan teks, pasti dia teksnya itu juga, karya tersebut tidak mungkin lahir dari ruang budaya yang kosong. Pasti ada sesuatu yang pernah dia baca. Saya pernah menulis novel misalkan ya. Nah, novel saya ini pasti ketika saya sebelum saya menulis novel, saya membaca teks-teks yang lainnya
yang nanti menjadi referensi saya untuk kemudian melakukan menciptakan karya berupa novel tersebut. Jadi gitu kan ya, dari banyak hal, Anda sebagai penanggap dan saya sebagai penulis itu sama-sama di sana itu ketika ada teks yang dibaca, saya sebagai pembuat teks dan Anda sebagai pembaca teks, itu semuanya ada hubungannya dengan teks-teks yang lain. Saya sebagai pencipta karya teks pasti membaca teks-teks lain, dan Anda sebagai penanggap teks, sebagai pembaca teks juga Anda terhubung dengan banyak teks-teks yang lain. Maka dari sini maka bisa dipastikan bahwa yang namanya teks itu kaya sekali dengan hubungan dengan teks-teks yang lainnya. Tidak mungkin ada teks yang lahir begitu saja kosong. Bahkan biasanya bisa dikatakan tak ada teks yang kemudian lahir secara sederhana gitu. Dia bukan kalau misalnya hanya dipengaruhi oleh 1, 2, 3 teks, tidak. Biasanya satu teks itu, apalagi sejak zaman sekarang, pasti melibatkan banyak sekali teks-teks yang bisa jumlahnya bisa belasan, bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, inilah yang bisa menjadi kabar baik, bisa menjadi kabar baik bagi seorang filolog ketika melakukan edisi teks, penyuntingan teks, dan berhadapan dengan teks yang luar biasa rusaknya. Prinsip interteks ini sangat berguna untuk membantu seorang filolog di saat melakukan penyuntingan teks. Naskah kuno itu kan cenderung rusak sehingga harus diperbaiki. Sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, dan Anda bisa lihat bagaimana yang saya teliti ini ada salah satu bagian naskahnya yang luar biasa rusak sampai 2-3 paragraf hilang. Nah, kerusakannya sangat parah sehingga peneliti harus menambal sekian kalimat atau sekian paragraf yang hilang. Nah, melalui pendekatan interteks itu peneliti bisa melakukan penambalan dengan melihat teks-teks sejenis atau teks-teks sezaman yang mengandung uraian yang relevan dengan teks yang hilang itu. Misalnya kalau karena ini yang saya teliti itu adalah sebuah tafsir, sebuah naskah kuno yang berisi tafsir terhadap atas ayat kursi. Di sana ada sangat banyak sekali hadis-hadis yang dikutip oleh penulisnya. Nah, ketika ada naskah yang hilang, saya temukan, oh ini naskahnya hadis karena ada clue sebelumnya, misalnya begini misalnya ini berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh misalnya At-Tabrani misalnya, dan kemudian hilang. Nah, itu kemudian ya saya cari gitu hadis yang terkait yang di sana diriwayatkan atau dituliskan oleh At-Tabrani ini yang terkait dengan tema serupa, dan ternyata nyambung memang, betul ini. Seperti ini yang dimaksud ketika disambungkan itu, ternyata ketika disambungkan itu sambungannya menjadi wajib, berhasil menutupi hal yang kurang itu. Itulah disebut dengan prinsip interteks dalam edisi teks, penuntingan teks. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.